Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melayani Tuhan yang Benar. Saudara, menjadi umat pilihan merupakan hal yang sangat luar biasa. Sebab diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah harus berani hidup dalam ketidakwajaran. Sayangnya, banyak orang percaya masih hidup dalam kewajaran, sehingga sejatinya mereka tidak pernah menjadi anak-anak Allah. Hidup dalam kewajaran maksudnya jika fokus hidupnya hanya pada kehidupan hari ini. Semua yang dikatakan dan diperjuangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja. Di antaranya membesarkan anak untuk menjadi orang-orang yang mandiri, memiliki keturunan untuk memuaskan kelangsungan generasi keluarga, lalu sementara menjalani hidup memiliki kecenderungan untuk bisa menikmati banyak kesenangan, sebab dalam pikirannya hidup hanya sekali dan rugi kalau tidak bisa menikmati segala kesenangan, apakah itu makan, minum, seks, mengenakan pakaian, perhiasan, mobil mewah, wisata, dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan manusia lain yang hidup di bumi ini. Pada dasarnya mereka bertuhan juga, tapi tujuannya untuk menyelamatkan kehidupannya di bumi ini dan berpengharapan nanti kalau sudah mati bisa masuk surga. Sedangkan di gereja mereka juga memiliki kegiatan pelayanan seperti menjadi guru sekolah minggu, aktivis, ikut dalam paduan suara, bahkan menjadi pendeta. Karena dengan begitu jiwa mereka terasa lebih tenang, sebab mereka merasa sudah melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan yang benar adalah melayani perasaannya, artinya hidup menurut kehendaknya, yaitu menggelar hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Maka ketika kesucian hidup itu diperjuangkan, barulah umat pilihan, yaitu saudara dan saya, memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan bahwa kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan agar bisa memiliki iman yang sempurna yang telah dicapai oleh Yesus. Iman sempurna adalah kehidupan yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 10 jelas sekali bahwa seseorang tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang sah, atau dalam bahasa Yunani huios, kalau tidak mau mengikuti perlombaan yang diwajibkan tersebut dan hidup dalam hajaran Bapa, di mana Bapa menghajar dan mendidik kita melalui setiap peristiwa kehidupan. Roma 8 ayat 28. Maka adalah sangat keliru kalau menjadi orang Kristen dipahami sebagai jalan yang mudah untuk masuk surga.
yang benar, kekristenan adalah jalan yang sukar dan mustahil untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Namun, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi, saudara, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, kita harus memfokuskan diri pada perlombaan yang diwajibkan, yaitu dengan meninggalkan segala beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1. Selama seseorang masih terikat dengan beban dan dosa, maka proses mengikuti perlombaan iman tidak dapat berlangsung dengan baik. Selama kita masuk proses menjadi anak-anak Allah, maka segala sesuatu yang selama ini menurut pandangan kita indah dan berharga akan menjadi tidak berarti sama sekali. Tidak berarti maksudnya bukan tidak perlu atau tidak dibutuhkan, saudara. Tapi segala sesuatu harus kita jadikan sarana, kita jadikan alat demi tercapainya tujuan hidup kita, yaitu apa? Menjadi anak-anak Allah yang sah, yang menggelar hidup dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Maka yang namanya anak-anak Allah yang sah adalah mereka yang berkenan, yang mau, yang rela hidup dalam kekudusan Allah. Artinya, apapun yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Tuhan dan untuk melayani perasaannya. Begitulah sesungguhnya melayani Tuhan yang benar. Dan orang yang melayani Tuhan dengan benar pasti akan semakin rindu untuk bertemu Tuhan. Itu otomatis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.